ekor di sini agak mirip sedikit dengan pendulum yang dia itu kayak ngikutin arah dia lompatnya kemana. Kalau dia ke atas berarti ekornya itu seakan-akan ketinggalan dan ketarik ke bawah. Nah, tapi sebelum dia kita ngikutin ke atas itu, kita mau bikin keyframe-keyframe-nya dulu. Patokan-patokan seperti biasa ya, kita bikin patokannya dulu. Nah, di sini kan ada dia agak nge-squash. Nah, nanti pas di squash ini kita juga mau bikin agar ekornya itu seakan-akan juga bergerak, ada pose sedikit berubahnya untuk menunjukkan kalau dia lagi squash. Kemudian selanjutnya baru kita bikin stretchnya di bagian frame 13 atau 14. Nanti kita sesuaikan aja. Oke, jadi pertama di sini kita bisa bikin dia agak kelihatan nge-squash. Jadi aku mau bikin ekornya itu agak sedikit, nah gini dikit ya. Jadi dia kayak ketarik ke atas. Nah, mungkin yang bagian bawah itu bisa diposain, mungkin bisa dicoba ke atas juga sedikit. Ya. Ini untuk patokan posenya dulu aja. Kita bikin begini. Habis itu ini dan ini. Nah, lalu kita bikin misalnya di frame 14 nih, kalau dia itu ekornya lurus ke bawah. Nah, kayak ketinggalan ke bawah ya. Ini. Nah, ini yang terlalu rotate, disesuaikan. Nah, jadi mungkin begini. Terus, nah sama juga seperti bolanya. Pada saat di atas, dia itu agak kembali ke posisi sebelumnya tadi, yang agak bentuknya itu begini. Oke, kita posein lagi. Ya, di sini nanti kita bikin tengah-tengah ini kan. Nah, ini kayak prinsip teknik scrubbing kemarin. Berarti kan dengan kita scrubbing ini kita bayangkan, oh berarti kalau dia turun gini kan ekornya berarti ketinggalan ya. Keseakan-akan kayak ketarik ke atas gitu. Ya kan? Nanti kita buat, tapi kita bikin patokannya dulu pada saat dia mendarat ke bawah. Nah, berarti kan kalau mendarat ke bawah, dia itu mulai kayak turun juga nih. Turun, terus aku mau bikin dia kayak cuing, agak-agak mirip kayak gini. Jadi dia ke atas, terus habis itu ininya bagian dua ini melenting agak ke depan. Gitu ya. Aku mau bikin dia begitu. Kita coba aja bentuk. Biar tahu bagus atau enggaknya. Weng. Hup. Setelah ini baru kembali ke posisi seperti mirip di awal-awal. Tinggal di copy paste aja kalau misalnya sama. Nah, ya. Nah, kalau gini kan tapi masih jelek ya. Nah, sekarang baru saatnya kita menambahkan bagian ketinggalannya, offline follow through-nya, mana bagian nanti yang harus delay, itu juga kita tambahkan di tengah-tengah atau in between-nya. Ya. Pertama, nah ini. Nih kita lihat di sini. Kenapa aku suka scrubbing? Dengan kita scrubbing ini kan kita lihat ya di sini. Kita lihat kalau di sini ekornya itu nah bergeraknya berbarengan banget sama badan. Ya enggak? Nah, di sini jadi kita tahu ini harus ada bagian yang lumayan agak ketinggalan. Nah, paling gampangnya adalah bagian atas ini. Nih yang kayak sebelumnya ya. Berarti kan bagian ini mestinya masih agak di-rotate agar dia nah gini, agar menunjukkan kayak efek dia masih ketinggalan di tempat. Ya. Nah, pada saat dia maju, nah di sini juga apalagi di sini kan pada saat dilompat ya. Mungkin kita coba tes kalau
bagian lompatnya ini, kalau kita misalnya delay satu frame, apa yang terjadi? Nah, mungkin di sini jadinya karena kita delay segini, atau enggak kita coba aja ya, kalau kita delay bisa, kalau enggak, nah kita coba yang enggak dulu ya. Sorry, aku balikin lagi. Nah, di sini, nah kelihatan ekornya kayak udah loncat aja. Nah, di sini kita walaupun ini cuma satu frame, kita masih bisa bikin ini lebih, ekornya semacam seakan-akan masih tetap ketinggalan. Nah, ini kan lihat tuh. Ya, mungkin aku nggak bikin terlalu ketinggalan, jadi agak tengah antara ini dan ini. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat efeknya gimana. Nah, nggak apa-apa kan? Pada saat di play masih bagus kan? Nah, itu nggak apa-apa. Nah, pada saat sini, nah kita lihat kan di sini ekornya pada saat kita scrub gini, sama seperti tadi nih, ekornya itu seakan-akan kayak geraknya berbarengan, ya kan? Cuma langsung menuju ke sini aja. Nah, di tengah-tengahnya sini masih bisa kita bikin, nah, ekornya kita bikin, kita bentuk dia agar seperti ketinggalan, ya. Nih, set. Nah, pada saat di atas ini, nah ini juga sama, kita lihat nih ekornya seret. Nah, di bagian sini sudah oke. Nah, bagian sini kita ngelihat kayak ada, kok ada kayak patah-patahnya ya. Nah, itu yang kita harus nanti benerin. Entah kita lihat graph editornya, mungkin ada pada saat gerakan tengahnya itu yang mestinya dia mulus, tapi agak ada kayak seperti isnya gitu loh. Ya, setelah ini kita lihat. Nah, mungkin saatnya kita lihat ya sekarang. Kita buka graph editornya. Nah, kita lihat nih. Ini gerakannya ada kayak patah-patahnya. Enggak. Di sini, dari sini ke sini, sepertinya tidak ada patahnya. Ya, coba lihat yang bawahnya. Di sini kayaknya nggak ada yang aneh. Coba kita lihat yang lainnya. Kita lihat bawahnya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, ini juga, nah gerakan ini kan kelihatan ada bentuknya kan. Kalau misalnya kita lihat secara gambaran secara umum ya, ini kan mestinya mulus-mulus aja ya, tapi ini kayak ada lekukan tajam di sini, nih. Terus habis itu kayak bentuknya aneh gitu loh. Nah, mungkin di sini coba kalau kita bisa bikin dia lebih mulus, efek animasinya apa? Nih, kadang kalau misalnya kita nggak bisa apa-apain di sini, kita nggak bisa rotate, kalau nggak bisa kita atur naik turun juga, nggak pas-pas, kita bisa delete. Nah, tapi bentuknya kan jadi, nih sebelum di delete kan jadi terlalu landai ya. Nah, ini bisa kita baru atur sendiri seperti ini. Nah, tapi kalau dirasa ini agak kurang, tetap kurang, masih mempertahankan itu, ya ini diatur sedemikian rupa supaya bentuknya tetap bagus ya. Coba kita lihat yang atasnya lagi. Ini nggak ada masalah. Ini juga. Nah, apakah ini? Nah, mungkin ini penyebabnya. Kenapa dia seperti agak naik turun ya? Di sini sama di sini. Nah, di sini itu. Nah, soalnya di sini agak rotate-nya udah mentok ke atas nih, kita lihat ya. Nah, di sini tiba-tiba turun bolak-balik gitu. Kalau ini aku turunin, apa yang terjadi? Sret. Ya, mungkin ini. Jadinya kita kan mau ke atas. Nah, yang kita bayangin adalah ini ekornya yang hadap ke bawah. Di sini sama di sini. Nah, ini baru dia mencapai puncak di sini. Jadi, yang aku lakukan di sini adalah barusan itu nggak bikin ininya terlalu naik, tapi aku bikin turunin sedikit ini. Ini percobaan aja, aku coba aja sih. Sama juga yang ini aku mau bikin agak begini juga. Biar seakan-akan gini, dia sampai ke atasnya banget, puncaknya itu banget pada saat di sini. Jadi di atas ini ekornya itu belum sampai rotasi maksimalnya gitu. Jadi nggak ada gerakan yang kayak bolak-balik, itu yang tadi aku pikir menyebabkan gerakan jitter di sana. Nah, baru bagian atas-atasnya ini,
Nah, baru aku bikin dia seakan-akan terus bergerak. Nah, di sini mungkin sama kayak misalnya kayak pendulum itu, mungkin coba kita di sini bisa bikin dia delay sedikit di bagian sini. Bawahnya coba aku bikin delay 1 frame lagi. Kalau nggak di delay, apa yang akan terjadi? Apakah sama bagusnya? Kalau sama bagusnya udah kita biarkan saja, ya. Kalau nggak ada bedanya ya udah, nggak perlu dilakukan hal yang barusan aku lakukan itu. Udah aku balikin. Lalu kita lihat di sini. Nah, di sini mungkin aku mau kasih lihat nih. Kalau di scrubbing lagi kan ini kelihatannya ekornya udah kayak maju ke depan langsung ini. Nah, ini boleh kita di sini coba agak ngedilein sedikit. Kalau mau dites, kalau enggak, kalau misalnya bagus tetap kayak tadi ya nggak apa-apa. Oke, aku biarin dulu gini. Nah, tapi di sini yang aku yakin adalah di sini pada saat dia turun dia terlalu berbarengan sama badan. Jadi ini sepertinya semua bagian ekornya ini, nah ini, nah aku nggak mau bikin dia berbarengan banget. Jadi aku bikin dia agak telat 1 atau 2 frame. Jadi pada saat dia itu benar-benar ngepresnya ekornya itu ketinggalan dari badan, nggak bersamaan dari badan. Nih kalau lihat sekali lagi, di sini kan berbarengan banget, badan ngepres, ekornya juga ngepres. Nah, prinsip overlap dan follow through itu ada bagian tubuh yang geraknya itu nggak berbarengan. Jadi di sini karena badannya yang bergerak duluan dan nyampe bawah duluan, logikanya adalah ekor itu bakal ketinggalan. Nah, jadi di sini aku bikin dia ketinggalan 2 frame aja. Nah, terus habis itu bagian ekor atasnya ini juga. Nah, mungkin di sini aku akan bentuk dia supaya agak lebih ketinggalan lagi. Nah, mungkin di sini bebas. Aku mau mundurin 1 frame lagi, bisa aku coba lagi. Gimana efeknya? Kalau misalnya terlalu delay, nah itu kita balikin aja semula. Nah, ini sudah lumayan. Tinggal yang bagian sininya aja. Sudah ke sini. Nah, pada saat balik ke atas ini juga kelihatan terlalu berbarengan ya. Dan kayaknya kayak langsung aja diem gitu. Nah, di sini seperti latihan sebelumnya itu kan ada gerakan yang namanya kayak mau settle itu. Nah, ini kayak bulu deh misalnya. Kalau bulu itu habis gerak lumayan banyak, apalagi ini kan pergerakannya besar ya. Dari dia ekstrim ke dia ngepres. Nah, biasanya ada kayak gerakan kelebihannya dulu baru balik. Ya. Jadi di sini aku mau bikin gerakannya itu seakan-akan ngelewatin dulu. Nah, jadi di sini select controllernya. Nah, ini kan gerakan akhirnya. Dimundurin dulu. Nah, di sini sebelum dia balik sama kayak latihan sebelumnya, aku bikin dia lewat sedikit. Baru dia settle. Nah, setelah itu baru bagian-bagian kecilnya ini kita bikin ketinggalannya. Ini aku bikin ketinggalannya. Mungkin atasnya lebih aku push. Wing. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya tuh. Nah, bagian sini, dan bagian sini, bawahnya itu setelah sampai sini, mungkin bisa kita delay 1 atau 2 frame. Ya. Wait, ini 1-2 frame berarti ini mau tak mundurin dulu. Coba kita mundurin 1 frame untuk bagian paling bawah, lalu coba atas-atasnya kita mundurin 1 atau 2 frame lagi. Nah, terus kita lihat. Kalau kita coba lagi mundurin lebih banyak lagi, misalnya aku mau mundurin 2 frame, berarti ini aku mundurin lagi 1 frame, lalu yang ini aku mundurin lagi 1 frame, biar bedanya 22.
Oh ini masih satu, mundur satu frame lagi. Biar bedanya itu 2 frame ya. Apa yang terjadi? Ini kayaknya tadi kebanyakan deh. Wing. Masih kurang bagus. Kita tweak lagi supaya bagus ya, supaya gerakannya nggak kaku. Coba dilihat sini, ini habis dari sini, habisnya naik, ini turun, naik, turun. Oh, di sini mestinya ada juga nih, turun, naik. Nah ini mestinya juga ada dia kelebihannya dulu, ya kelebihannya dulu, baru kembali. Dan kayaknya nih bagian atas-atasnya ini agak terlalu banyak sih ketinggalannya ya. Di sini ada baiknya nih, kalau kadang bingung ya sudah diedit-edit ini bisa kita delete aja, baru kita adjust lagi manual. Ini turun di sini, hup, balik. Ini coba langsung dibikin balik aja, ngelewatin aja. Baru posisinya kembali ke posisi semula. Oh, ini mestinya di copy, dua ini di copy dari sini, paste ke sini. Nah ini kan mau agak dilewatin sedikit. Wing. Apa kalau enggak ini karena dia kembali ke arah sananya terlalu lama nih, jadi kayak nahan ke bawahnya terlalu lama. Nah itu juga bisa jadi penyebab ya, mungkin. Nah ini ke belakang ini mau aku cepetin, kita edit dulu ini. Nah ini supaya nggak usah terlalu lama settlenya. Turun ke bawah. Nah ya ini mungkin juga terlalu lama sih settlenya ini. Turunnya ini kita lihat di graph editornya. Ini kan, nah kita cek ini juga. Ini mestinya bagian sini mestinya, ini mestinya di sini is. Di sini mestinya is. Terus itu dia balik, langsung balik. Ini juga dicek. Ini di sini dia dari sini dia ini. Nah ini agak bentuknya aneh, bisa kita select lalu kita klik ini auto tangent. Oke, kita cek lagi speednya. Kalau misalnya belum cepet, masih kurang cepet ininya, coba kita balikin lebih cepet. Hup. Ya ini masih terlalu lambat. Ini kita coba delete lagi bagian tengahnya, kayaknya ada ketahan bagian sini deh. Bagian sini itu agak terlalu lama ketahan. Jadi sini cukup, di sini nggak usah terlalu lama. Coba aku delete dulu aja. Nah, malah pada saat di delete jadi lebih fluid. Karena di sini itu kelihatannya kayak ada yang ketahan. Ya, jadi tadi supaya nih, sebelum kita delete ya, ada tips nih. Kadang kan kita sudah geser-geser ya, ini keyframe-nya ya. Jadi kita udah nggak tahu mana keyframe yang ada isinya, mana enggak. Jadi yang aku lakukan adalah sebelum mendelete bagian tengah ini, bagian awal ini aku key dulu, ya. Lalu di bagian yang sini, dekat-dekat bagian sini, aku key lagi. Baru tengahnya aku delete. Nah seperti itu. Baru setelah itu kalau mau edit-edit lagi overlay ketinggalannya ya monggo di bagian sininya. Ditambahin lagi breakdownnya. Nih kalau mau di delay 1 frame dicoba aja.
Nah, gini jadi lebih bagus.